Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Masih membicarakan tentang panduan Al-Quran bagi orang beriman yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. Khutbah kali ini ada serial yang ke-34 tentang sesungguhnya hidup itu diawali dari usia 40 tahun. Life begin at 40 yang oleh surah Al-Ahqaf ini Al-Quran memberikan 6 panduan. Kali ini adalah yang ketiga, yaitu wa an a'mala sholihan tardah, atau hidup berstandar Tuhan. Hidup berstandar Tuhan yang mendasar adalah masalah teologis, persepsi keimanan. Ini yang paling mendasar. Tepat pada bulan ini di mana sosok seorang Isa alaihi salatu wassalam, Isa bin Maryam, di dalam Al-Quran tidak ada nabi yang disebut nama sekaligus disebut orang tuanya. Tidak ada, kecuali Sayyiduna Isa disebutkan Ibnu Maryam, jelas-jelas anak laki-laki Ibu Maryam alaihi salatu wassalam. Itu artinya sebuah ketegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa
Isa bukan anak Tuhan, meskipun sejarah teologi menuhankan selain Allah itu sudah lama ada. Zaman Sayyidina Nuh alaihi salatu wassalam, tidak puas dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Sayyidina Nuh, orang-orang itu membuat patung orang-orang soleh yang mereka yakini menjadi berhala. Ada 5 berhala, Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr, yang tersebut di dalam Al-Quran. Karena begitu menentang Tuhan, maka Nabi Nuh adalah nabi yang temperamental, yang meskipun sabar dalam berdakwah tapi temperamental juga. Udahlah, dihabisi saja, dan dihabisi dalam banjir raksasa. Sehingga dunia ini dulu yang hidup itu cuma orang beriman saja, bertuhan Allah saja, yang lain enggak ada, habisi. Tapi jenenge kemusyrikan itu ono ae gitu, tumbuh lagi seperti Firaun yang mengaku Tuhan justru paling atas. Sama nasibnya, dihabisi oleh Tuhan, ditenggelamkan. Juga Raja Namrud zaman Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kebalikannya, Firaun yang dihabisi secara besar-besaran itu, secara frontal itu, ini tidak hanya dihabisi, mati dengan binatang kecil semacam merutu, semacam nyamuk yang menyerang dia, masuk telinga, masuk mulut, masuk kuping, dan lain-lain, masuk hidung, sampai agak gila-gilaan, sampai mati. Menunjukkan bahwa Tuhan buatan itu pasti berakhir rusak, berakhir sirna. Sosok satu ini berbagai pandangan sangat ekstrim, seperti orang Yahudi memandang bahwa Isa adalah anak zina yang harus dibunuh karena ini membuat malapetaka dunia. Tetapi yang satu lebih dari itu, justru ini anak Tuhan yang menjadi Tuhan penyelamat, maka disembah. Itulah orang Nasrani waktu itu. Dan Islam hadir yang dibawa oleh Hadratul Rasul ini dengan pandangan yang objektif. Pandangan yang objektif memandang bahwa apapun alasannya, maka akan terbantahkan secara rasional oleh konsep teologi yang dibawakan Al-Quran. Pertama, Allah menyebut huwal awwal. Allah itu zat yang pertama, ahad, satu, pertama. Kalau mau menjadi apa-apa ya yang pertama. Kalau ada Tuhan ya ada makhluk. Tidak mungkin makhluk duluan baru Tuhannya, itu tidak mungkin. Kalau ada tukang dan ada meja umpama, mana yang lahir duluan? Mejanya yang dicipta atau tukangnya? Pasti tukangnya duluan. Untuk itu bahasa Al-Quran huwal awwal, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang pertama, azali pertama. Dari pertama itu adalah sebuah angka satu, ahad. Mbok berapa saja, 2, 3, 4, 5 sampai jutaan, miliaran, itu lahir dari angka satu, berawal dari satu. Ahad, ul, omong ono, berkatalah, berikrar, huwallahu ahad. Tidak sembarangan makna ahad di dalam surah Al-Ikhlas ini
Karena itu adalah titik pangkal untuk terciptanya apa-apa. Ahad. Dunia filsafat, mungkin di dalam skriptual, huruf apapun, angka apapun itu disebut nuktoh. Nuktoh itu titik awal itu titik. Dari titik inilah dipanjangkan menjadi lukisan sehebat apapun. Ini duduk foto loh ya tadi, melukis, mencipta, mesti dari satu goresan titik itu. Mau menulis abjad dari titik itu, dari A, B, C, alif, ba, ta, semua dari titik satu yang awal, huwal awal. Mau membuat angka dari itu semua. Sehingga teologi yang dibangun secara rasional oleh Al-Quran itu pasti diterima oleh dunia rasional, dunia filosofis, dunia akademik yang semakin hari ini respon dunia terhadap Islam itu semakin kuat, semakin banyak. Dan yang menggembirakan adalah yang merespon agama Islam itu justru dari kalangan menengah ke atas, dari ilmuwan, dari ekonomi ke atas, dari orang-orang yang berpikir. Yang sampai hari ini umat Islam sudah menurut laporan The World Population Review itu sudah 1,9 miliar dari total penduduk dunia 7,8 miliar atau 24,2%. Karenanya maka di dalam hal ini meskipun siapapun mau berpikir hebat-hebat, pasti teologi yang berdasar huwal awal ini pasti kokoh, tinjau apa saja, matematik, filosofis. Tetapi kalau tidak berangkat dari huwal awal, contoh umpamanya Fir'aun itu mengaku Tuhan, lalu ditanya Fir'aun, lah terus orang-orang yang hidup sebelum kamu itu bertuhan siapa? Ndi ono ceritane Tuhan lahir belakangan. Andai Nabi Musa andai mengaku Tuhan, lalu sebelumnya bertuhan siapa? Andai Nabi Isa alaihissalatu itu dianggap Tuhan, lah terus yang umat-umat di dunia yang sudah jutaan tahun itu bertuhan siapa? Itu jawabannya. Atau mungkin kelahirannya yang aneh. Iya, Allah mendemonstrasikan sifat kekuasaannya dengan indah. Seorang yang lahir dari gabungan bapak ibu itu biasa. Tapi Allah ingin memberitahu ke dunia bahwa dia berkuasa apa-apa. Menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa bapak, bahkan tanpa bapak dan ibu. Sayyiduna Adam alaihissalatu wassalam dicipta tanpa bapak, tanpa ibu. Sayyidatuna atau Ummuna Hawa alaihissalatu wassalam dicipta tanpa ibu dari Sayyiduna Adam. Sayyiduna Isa alaihissalatu wassalam dicipta dari ibu tanpa bapak. Semua bisa. Jika hanya kelahirannya tanpa bapak dianggap Tuhan, maka yang paling layak masuk akal dianggap Tuhan justru Nabi Adam, karena penciptaannya ya gak ono mboke ya gak ono bapake. Untuk itu ini bukan untuk menyinggung agama lain, tapi untuk memantapkan keimanan kita bahwa teologi Islami yang diridhoi Allah itu betul-betul tidak pernah bisa digugat. Perspektif apapun tidak bisa digugat. Karena itu maka yakinlah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa, tidak sekedar hanif, muslimah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sedikit ini bisa lebih memantapkan keimanan kita
kepada keimanan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barir raufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.